Saat hubungan Fatan dan Kansa mulai menemukan ritme yang damai setelah melewati begitu banyak gejolak, kehidupan justru menghadirkan tantangan baru yang sama sekali tak mereka duga. Ujian itu hadir dalam wujud seorang perempuan bernama Alika. Ia dikenal sebagai dokter spesialis yang cemerlang dan berprestasi di dunia medis. Namanya dihormati karena ketelitian, kecerdasan, dan integritasnya. Namun di balik sikap profesionalnya, tersimpan kisah lama yang tak banyak diketahui orang, kisah yang melibatkan Fatan. Beberapa tahun silam, Fatan dan Alika pernah menempuh pendidikan kedokteran di tempat yang sama di luar negeri. Mereka melewati fase sulit bersama, jadwal kuliah yang padat, ujian melelahkan, serta malam-malam panjang di ruang praktik dan perpustakaan. Kedekatan itu tumbuh secara alami di antara dua mahasiswa yang sama-sama berambisi dan berdedikasi. Tanpa pernah diungkapkan terang-terangan, Alika menyimpan rasa pada Fatan. Namun sejak awal ia memahami satu hal. Hati Fatan telah memiliki arah. Dalam percakapan-percakapan sederhana, nama Kansa kerap terselip tanpa sengaja. Cara Fatan bercerita tentang seseorang yang ia tunggu dan perjuangkan membuat Alika sadar bahwa dirinya tak pernah benar-benar punya tempat di sana. Karena itulah, ia memilih diam. Ia menjaga jarak yang sehat, tetap menjadi sahabat diskusi dan rekan akademik yang profesional. Hingga akhirnya kelulusan memisahkan langkah mereka, membawa masing-masing pada jalur karier dan pengabdian yang berbeda. Waktu berjalan, kesibukan menumpuk. Perasaan itu perlahan ia simpan rapat-rapat di balik ambisi dan tanggung jawab. Namun takdir seakan belum selesai menulis cerita mereka. Dalam keadaan yang tak direncanakan, Alika dan Fatan kini kembali berada dalam lingkup kerja yang sama. Tuntutan profesional membuat mereka harus berkolaborasi. Kenangan lama mungkin tak dibicarakan, tetapi kehadirannya tak bisa sepenuhnya dihapus. Sementara itu, Kansa yang baru saja merasakan kembali ketenangan dalam hubungannya, tak pernah menyangka bahwa ujian berikutnya datang bukan dalam bentuk fitnah atau permusuhan, melainkan dalam sosok perempuan yang anggun, cerdas, dan memiliki sejarah panjang bersama pria yang ia cintai. Alika bukan musuh, ia bukan penyebar kebohongan, tetapi kehadirannya cukup untuk menguji kepercayaan, kematangan emosi, dan kekuatan ikatan yang telah dibangun dengan susah payah. Disinilah kisah memasuki fase berbeda, bukan lagi tentang dendam atau kesalahpahaman, melainkan tentang bagaimana hati menentukan pilihan, bagaimana batas profesional dijaga, dan seberapa kokoh sebuah cinta saat masa lalu kembali muncul di hadapan mereka. Jika Emran benar-benar mengetahui bahwa Fatan mulai menyia-nyiakan Kansa demi Alika, gejolak dalam dirinya tidak akan sederhana. Pertama yang muncul adalah kemarahan. Bukan lagi kemarahan penuh dendam seperti dulu, tetapi kemarahan yang lahir dari rasa kehilangan dan penyesalan. Di matanya, Kansa adalah perempuan yang sudah terlalu banyak menderita. Ia pernah difitnah, ditekan, dipaksa, bahkan hampir kehilangan masa depannya. Dan ironisnya, sebagian besar luka itu berasal darinya sendiri. Karena itu, membayangkan Kansa kembali disakiti oleh pria lain, terutama oleh Fatan, yang selama ini ia anggap lebih baik darinya, akan terasa seperti tamparan. Emran mungkin akan berpikir, jika Fatan tidak mampu menjaga dan menghargai Kansa, maka Fatan tidak pantas berada di sisinya. Namun di balik kemarahan itu, terselip sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan, sebuah celah kecil yang selama ini tertutup, kini tampak terbuka. Jika Fatan benar-benar goyah, maka untuk pertama kalinya Emran tidak perlu memaksa atau merebut. Keadaanlah yang merenggangkan hubungan mereka. Dan pikiran itu
bisa menjadi godaan besar. Ia mungkin mulai lebih sering muncul di sekitar Kansa, menawarkan perhatian yang dulu tidak pernah ia berikan dengan tulus. Ia bisa bersikap lebih lembut, lebih sabar, lebih hadir, bukan lagi sebagai pria penuh amarah, melainkan sebagai sosok yang ingin menebus kesalahan. Tetapi disinilah pertanyaan penting muncul. Apakah Emran mendekat karena ia mencintai Kansa, atau karena ia melihat kesempatan untuk menang? Jika dorongannya masih dipenuhi kompetisi dengan Fatan, maka ia belum benar-benar berubah. Ia hanya menunggu momentum untuk masuk kembali. Dan itu beresiko mengulang pola lama, menjadikan Kansa sebagai pusat persaingan, bukan sebagai pribadi yang memiliki pilihan sendiri. Sendiri, Emran mulai mencari-cari alasan untuk tetap berada di sekitar Kansa. Ia tahu Kansa kini lebih sering berada di kampus. Ia juga tahu Fatan tidak selalu bisa mendampingi. Dari situlah muncul celah kecil yang perlahan ia manfaatkan. Dengan dalih ingin bertemu Funi urusan ringan, sekadar menyampaikan sesuatu atau bertanya hal yang sebenarnya bisa dilakukan lewat pesan, Emran mulai sering datang ke kampus. Kehadirannya terlihat wajar di permukaan. Tidak ada yang benar-benar bisa menuduhnya memiliki niat lain. Namun jauh di dalam hati, tujuannya berbeda. Ia ingin melihat Kansa. Sekadar memastikan Kansa baik-baik saja. Sekadar mendengar suaranya dari kejauhan. Dan jika ada kesempatan berbicara berdua tanpa sepengetahuan Fathan. Setiap kali langkahnya memasuki area kampus, ada campuran harapan dan kecemasan. Harapan bisa bertemu tanpa penolakan. Kecemasan jika Kansa justru menjaga jarak atau lebih menyakitkan lagi. Bersikap biasa seolah Emran hanyalah bagian dari masa lalu yang tidak penting. Kadang ia melihat Kansa tertawa bersama teman-temannya. Kadang ia melihat Fatan menjemputnya. Pemandangan-pemandangan itu menusuk, tetapi juga membuatnya sadar bahwa ia sedang berdiri di luar lingkaran yang dulu mungkin bisa menjadi miliknya. Emran berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia hanya ingin memperbaiki hubungan, ingin menebus kesalahan.